Halo, perkenalkan nama saya Erika Yanti Batosale, berstambuk 616030 1180060. Saya dari kelas E, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Apa yang akan dibahas? Jadi, di sini saya akan membahas tentang kasus pelanggaran etika yang terkait dengan sistem informasi. Contohnya kasus hak cipta. Nah, sebelum kita masuk dalam contoh kasus, kita harus pahami dulu isu sosial atau etika yang berkaitan dengan sistem. Etika mengacu pada prinsip benar salah mengenai apa yang dilakukan seorang individu sebagai makhluk moral yang bebas, yang digunakan untuk membimbing perilakunya. Nah, selanjutnya hak kekayaan intelektual. Apa itu kekayaan intelektual? Jadi, kekayaan intelektual dianggap sebagai harta tak berwujud yang diciptakan oleh seseorang atau organisasi. Teknologi informasi telah mempersulit perlindungan terhadap kekayaan intelektual dikarenakan informasi yang terkomputerisasi dapat dengan mudah disalin atau disebarkan lewat jaringan. Kemudian, ada 3 jenis kekayaan intelektual. Yang pertama, rahasia dagang. Yang kedua, hak cipta. Dan yang ketiga, hak paten. Apa itu hak cipta? Nah, sekarang kita akan membahas tentang hak cipta. Jadi, hak cipta adalah hak yang dijamin oleh undang-undang untuk melindungi pencipta karya intelektual dan tindakan duplikasi yang dilakukan pihak lain dengan tujuan apapun sepanjang hidup pencipta karya tersebut ditambah 70 tahun sesudah. Nah, apa kekurangan dari hak cipta? Kekurangan dari hak cipta adalah ide atau pemikiran yang terkandung dalam karya tersebut tidak dilindungi, hanya manifestasikan pekerjaan saja atau karya fisiknya saja. Pesaing bisa menggunakan perangkat lunak Anda, mengetahui cara kerjanya, dan menciptakan perangkat lunak baru dengan meniru konsep yang serupa tanpa melanggar hak cipta. Kemudian, Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 itu tentang hak cipta. Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang kita masuk dalam contoh kasus pelanggaran hak cipta. Jadi, contoh ini diambil dari perusahaan komputer Apple. Jadi, pada tahun 1990-an, perusahaan komputer Apple menuntut Microsoft Corporation dan Hewlett-Packard terhadap pelanggaran hak cipta dalam pembuatan tampilan Windows yang menyerupai Macintosh buatan Apple. Terdakwa atau Microsoft ini membela diri dengan mengatakan ide dari pengembangan Windows yang beraneka ragaman hanya dapat mengekspresikan dengan satu cara. Oleh karena itu, tidak dapat dilindungi dengan penggabungan doktrin Undang-Undang Hak Cipta. Ketika ide dan ekspresinya bergabung, maka ekspresi tersebut tidak dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Jadi, alasan saya angkat kasus ini karena seperti yang kita ketahui dan kita lihat pada masa-masa pandemi sekarang, siswa dan mahasiswa itu belajar secara online. Kebanyakan dari mereka itu hanya menduplikasikan karya orang dari Google kah, YouTube, atau internet lainnya. Jadi itu saja alasan saya.